ingin diperjuangkan oleh Mas Anies Baswedan, tentu kami Partai Demokrat, saya sendiri juga akan terus berusaha untuk melengkapi, menguatkan, dan mudah-mudahan tujuan itu bisa kita capai bersama-sama. Terima kasih. Silakan Mas Anies. Mas Ahy yang saya hormati, saya banggakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman jurnalis yang saya hormati. Alhamdulillah Mas Ahy, siang hari ini kita dapat kesempatan untuk ngobrol santai terkait tema yang sebetulnya substansial. Dan tepat sekali apa yang dikerjakan oleh Pak Ketum, bahwa ketika kita bersama-sama memulai sebuah perjalanan bersama, maka yang digelar adalah percakapan gagasan. Yang digelar hari ini calon gagasan ke depan. Karena memang sesungguhnya Republik ini didirikan dengan gagasan. Republik ini dirancang oleh orang-orang terdidik di masanya yang memiliki pandangan jauh ke depan, wawasan yang amat luas, bacaan yang amat dalam tentang bagaimana sebuah masyarakat yang perlu dituju oleh bangsa ini. Jadi berbicara tentang gagasan itu bukan barang baru. Berbicara tentang gagasan itu dari mulai awal perjalanan Republik ini. Justru kita sekarang ini merasa perlu mengedepankan kembali gagasan. Karena seakan-akan dalam periode yang cukup panjang kita tidak banyak berbicara tentang gagasan. Nah, ini sebuah forum yang luar biasa. Terima kasih Mas AHY bahwa dikhususkan berbicara tentang gagasan. Nah, saya jadi mau cerita sedikit tentang Jakarta. Kami selalu mengatakan prediktor terbaik untuk masa depan adalah rekam jejak masa lalu. Kebijakan yang dilakukan kemarin itulah prediktor untuk kebijakan yang dilakukan ke depan. Kami kemarin ketika mendapatkan amanat di Jakarta, maka semua kegiatan yang kita lakukan di Jakarta itu memiliki 3 fase. Satu adalah gagasan, diturunkan menjadi kedua narasi, narasi diterjemahkan ketiga menjadi karya. Karya itu bentuknya kebijakan, bentuknya adalah program, hal-hal yang bisa dilihat oleh mata dan sebagian tidak bisa dilihat. Karena bentuknya adalah program-program kesejahteraan. Jadi 3 ini, gagasan, narasi, karya. Gagasan itu tidak muncul dari perenungan. Gagasan tidak muncul dari meditasi. Gagasan muncul dari interaksi. Interaksi dengan problematika yang ada di masyarakat. Dari situlah muncul gagasan. Sehingga saya sering sampaikan bahwa inspirasi untuk kegiatan-kegiatan dan program itu bukan perenungan, tapi justru dari interaksi bersama masyarakat. Saya berkali-kali sampaikan Mas Ahy, di masa kampanye berkeliling bertemu dengan masyarakat, yang terlihat itu adalah kita memaparkan, kita menyampaikan. Yang tidak terlihat adalah kita mendapatkan masukan, observasi, menjalani, yang kemudian itu menjadi feedback. Karena saya sering sampaikan perjalanan ini seperti perjalanan spiritual, karena di situ kita mendapatkan begitu banyak feedback, bukan saja yang terkait dengan pikiran, tapi juga menangkap rasa, menangkap semangat, menangkap nuansa, yang itu semua hanya bisa ditemukan ketika kita berinteraksi langsung dari satu tempat ke tempat lainnya. Seperti juga ketika dulu kita di Jakarta. Nah, jadi teman-teman sekalian yang saya hormati, dari karya yang dihasilkan itu tidak lepas dari gagasan.
karya tidak bekerja sendirian. Di belakang itu ada narasi, di belakang itu ada gagasan. Nah, bagaimana dengan perjalanan kemarin? Kemarin ketika di Jakarta, satu kalimat. Gini, saya bilang soal demokrasi. Yes, demokrasi itu selalu noisy dimanapun juga. Dan Indonesia itu is no exceptions. Tapi ada satu yang agak unik di Indonesia. Pemberitaan medianya terlalu berlebih dalam soal reportase demokrasi. Kalau saja pemberitaan tentang proses demokrasi kita lebih proporsional, barangkali perasaan kita tentang suasana politik di Indonesia mungkin lebih baik. Mungkin. Tetapi saya ingin catatan. Kenapa ini menjadi sangat eksesif? Satu, karena tentu medianya dimiliki oleh mereka yang punya kepentingan politik juga. Dan itu memberikan amunisi gitu, untuk pemberitaan yang eksesif. Dan ini tidak sehat, Pak. Bapak Ibu sekalian berada di sini, jauh dari Indonesia, menyaksikan saja begitu. Bayangkan yang dekat. Yang dekat itu kan kira-kiranya begini, Bapak sekalian. Habis mendengar berita, jalan kemana-mana kok nggak ada apa-apa. Iya kan? Jadi kalau Bapak Ibu jauh dari sini kan nggak lihat, kemudian kita sesudah itu jalan nggak ada apa-apa. Things are okay. Dan ini, Bapak sekalian, menurut saya yang menjadi bahaya tambahan lagi adalah center dari pemberitaan kita seluruhnya di Jakarta. Bapak Ibu di Amerika sini banyak tempat local news as a market. Dan TV-TV itu banyak sekali. Yang disiarkan nasional itu sore hari kan. Apakah Peter Jennings atau mana kan? Ya sekarang atau yang siapa lagi itu. Sekarang sudah nggak ada lagi ya mungkin. You know I was there long ago ya. Jadi kalau kita kebanyakan nasional, dan itu artinya apa? Berita kecil, kejadian tak penting di sebuah kabupaten yang sangat jauh, tapi sensasional bisa menjadi berita besar. Dan ini sekalian terkait dengan peristiwa-peristiwa yang menyangkut konflik beda etnis, beda agama, beda bahasa, beda budaya, mudah sekali karena beritanya peristiwa kecil itu menjadi amat raya. Tadi pagi ada yang memberikan contoh, sapi lepas saja masuk berita. Dan itu menjadi berita besar. Hanya kan nobody got their feeling hurts kan? Tapi coba yang terjadi, peristiwa perusakan di situ rumah ibadah, mendadak dengan tetangga ada rasa yang beda. Mendiskusikan itu dengan perasaan yang lain. Dan ini sekarang menurut saya something needs to be done. Bukan hal yang baru terjadi friksi, bukan yang hal baru terjadi konflik. Yang baru adalah konflik di ujung sana menjadi konflik kita. That is new. Itu baru. Yang terjadi di Indonesia sana juga mempengaruhi perasaan kita yang di sini, bukan? Ini yang baru. Dan ini kalau tidak dikelola dengan baik punya efek. Saya sampaikan ini sebagai catatan, meskipun saya harusnya bicaranya demokrasi dan governance. Karena dalam demokrasi dan governance sama saja. Terlalu banyak peristiwa-peristiwa politik yang kemudian menjadi amat besar karena pengelolaan pemberitaan yang tidak proporsional. Itu satu catatan. Terus yang kedua, yang menurut saya krusial dalam konteks demokrasi kita di Indonesia. Demokrasi, kalau kita bicara tentang institusinya, prakteknya, ada catatan-catatan lah yang kurang. Karena memang demokrasi tidak bisa sempurna begitu saja. Tetapi satu faktor yang penting, bukan hanya sistem, bukan hanya struktur, bukan hanya institusi, tapi aktor juga penting. Dan kita seringkali melupakan aktor. Padahal aktor ini, supply aktor yang baik akan membantu menentukan demokrasi berfungsi dengan baik. Bapak Ibu akan menghadapi kalau di Amerika pemilu November besok. Yang dicalonkan kira-kiranya dari sisi leadership kurang lebih. Jadi kalaupun rakyat memilih si A, yang milih B itu dari sisi leadership nggak kurang. Yang beda adalah pandangan politiknya, ideologinya, polisinya, oke? Tapi kompetensinya udah lolos. Nah, seringkali kita rakyat ini kan memilih yang disukai di mana-mana seluruh dunia, termasuk di Amerika. Yang dipilih yang disukai, yang menyalonkan partai. Nah, partai ini harus mencalonkan orang yang baik sehingga siapapun yang disukai hasilnya positif. Itu di Indonesia belum ada. Kenapa belum ada? Ada satu faktor yang tidak banyak dikelola, adalah pembiayaan dalam partai, pembiayaan dalam politik kita masih unregulated. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di
politik Dangi, teman-teman. Kalau kita melihat bagaimana ya kolaborasi Anies Baswedan dengan AHY ya sebelum Pilpres itu, teman-teman, sangat luar biasa ya responsif dari masyarakat, dari pendukungnya mereka berdua ya. Kenapa? Karena pasangan ini, teman-teman, memang sangat pasangan yang serasi ya. Anies adalah tokoh yang punya pengalaman yang luar biasa, kemudian pernah menjadi gubernur, pernah menjadi menteri ya, kemudian ya puluhan tahun berada di dunia pendidikan ya, dunia akademisi, dan ini sangat cocok, teman-teman, ya menjadi presiden. Dan kemudian bagaimana AHY yang kemudian waktu itu ya sempat menjadi wakilnya Anies Baswedan ya, atau digadang-gadang menjadi calon wakil presidennya Anies Baswedan kala itu, teman-teman, itu menuai dukungan yang luar biasa dari masyarakat. Nah, kemudian bagaimana Anies Baswedan ya, kemudian AHY yang sangat berkompeten ya, tokoh muda, punya segudang prestasi yang luar biasa, kemudian ketua umum Partai Demokrat, dan itu membuat AHY semakin layak menjadi wakilnya Anies Baswedan. Dan kalau kita melihat, teman-teman, ya bagaimana Anies Baswedan dan AHY ini ya waktu itu akhirnya terpisah ya karena gonjang-ganjing politik yang tidak menentu, sehingga Anies ya berpasangan dengan Caimin. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih sebenarnya Caimin, teman-teman, dan Anies ya, kalau kita mendengar penjelasan beliau di Mata Najwa, ya di situ Anies mengatakan bahwa itu dilihat dari keperluan politik ya. Kemudian bagaimana Anies yang tidak mempunyai partai, teman-teman, akhirnya menuruti apa yang disampaikan oleh ketua-ketua partai pada saat itu. Sebenarnya peran besar AHY diganti itu sebenarnya dari Surya Paloh ya. Bagaimana Surya Paloh pada saat itu memegang kendali Partai Nasdem ya, yang kemudian itu mengusung Anies. Nah, itulah alasan sebenarnya itu bukan dari Aniesnya sendiri, teman-teman, tetapi dari Surya Paloh. Dan kalau kita melihat yang mendapatkan serangan dan cibiran ya tentu Anies Baswedan ya, karena beliau sebenarnya tidak tahu apa-apa, yang mengatur semuanya itu ya Surya Paloh, teman-teman. Apapun itu ya, hasil sudah menunjukkan Caimin lah menjadi wakilnya pada saat itu, dan ya akhirnya Anies mendapatkan suara sebesar 24 atau 25%, teman-teman, dan ini sangat luar biasa juga ya, modal awal untuk Anies Baswedan di 2029 nanti. Nah, kita berharap Anies AHY ini kembali mesra ya, kembali bersatu ya untuk Pilpres 2029 nanti ya. Apalagi Anies saat ini sedang membangun partai baru ya, semoga partai ini semakin luar biasa, semakin membawa kemenangan untuk Anies Baswedan ya. Apalagi harapan-harapan masyarakat terhadap Anies ini semakin besar dan masih sangat besar, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?